Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk si Aries ya, di bulan Januari 2020. Seperti biasa, asmara percintaan kamu bisa ini bisa kebolak-balik, bisa energi kamu, atau ini tentang orang yang kamu pikirkan. Oke, so buat kalian yang ingin lebih pasti dan lebih terkhusus lagi, bisa hubungin aku lewat line ataupun Instagram, atau tentunya ada syarat-syaratnya ya, berkonsultasi bisa hubungin lihat aku dari syarat-syarat yang aku berikan di bawah deskripsi judul. Oke, di bawah deskripsi judul sudah ada syarat-syarat yang aku tulis bagaimana cara berkonsultasi. Oke. Aries. Ada Four of Wands, Queen of Swords, terus ada Five of Wands juga. Di tengah-tengahnya sword ya. Oke. Di balik hubungan ya, sebuah hubungan atau kolega atau pertemanan atau hal yang membuat kamu senang saat ini, ada juga persaingan atau ada juga pro dan kontra dari sebuah hubungan kamu dengan seseorang ya. Di balik kenyamanan kamu ya di dalam sebuah hubungan, atau kamu ngerasa sayang, atau kamu sayang dengan seseorang, kamu punya perasaan dengan seseorang, atau kamu punya hubungan, tapi ya balik lagi, setiap hubungan itu pasti ada pro dan kontra, pasti ada masalahnya. Tapi bagaimana cara kamu untuk bisa menyikapi permasalahan yang selama ini terjadi, dan aku lihat permasalahannya dari segala sisi. Contoh kayak mungkin karakter kamu dan karakter dia sama-sama keras, dan akhirnya kayak orang yang ya gimana sih, kayak orang yang sama-sama dominan atau sama-sama keras, sama-sama egois gitu. Itu biasa terjadi, yang dimana ya udah nggak ada yang mengalah, akhirnya ini jadi kayak apa ya, nabrak gitu loh. Dan bagaimana cara kalian untuk bisa mengatasin ini dengan sabar, atau mungkin kelapangan hati, atau mungkin mengalah dari situasi. Mungkin pasangan kamu yang lagi emosi, kamu yang mereda, atau kamu yang emosi, dianya yang harus mereda gitu. Dan aku lihat ini ada hubungannya dengan orang yang sudah berlalu sebenarnya. Kamu masih cukup banyak kepikiran orang di masa lalu, dan tapi kamu juga bingung gitu ya. Ada beberapa hal yang buat kamu terkadang ingin tahu dia lebih jauh. Mungkin kayak kamu ngelihat dia dari jauh, atau kayak kamu stalking dia. Stalking sih kayak sekali-sekali pengen tahu sebenarnya dia sekarang gimana ya gitu. Dan kamu ngelihat dia masih bertahan dengan dia yang seperti itu. Mungkin kamu merasa masa lalu kamu ini, seseorang yang kamu pikirkan ini, orang ini masih jadi orang yang luar biasa. Malah mungkin kamu ngerasa dia kok fine-fine aja, kok dia malah baik-baik aja, kok dia malah jadi kayak bahkan dia lebih baik dari yang kemarin gitu setelah nggak bersama kamu. Jadi kayak ada penyesalan dari dalam diri kamu Aries, yang membuat kamu terkadang ada penyesalan dan ada kesadaran dalam diri kamu ngerasa apa gue yang salah gitu, apa sih yang salah sama aku gitu, sampai dia meninggalkan aku padahal sebenarnya hubungannya tuh baik banget. Atau mungkin antara kamu dan dia sebenarnya aman-aman aja, tapi kenapa sih aku buat masalah gitu. Kayak ada kesadaran di dalam diri kamu yang dimana kamu menyesali keadaan, kamu mengingat hal-hal yang sudah pernah terjadi, mau itu orang-orang dari masa lalu kamu atau mantan-mantan kamu. Intinya ada hal yang kamu sesali dalam diri kamu yang pernah kamu lakukan,
tapi kamu nggak berani untuk muncul lagi, atau kamu nggak berani untuk memperbaikin itu sama orang yang kamu pikirkan ini. Kamu malah mengambil waktu untuk break up, atau kamu malah mengambil waktu untuk menjauh gitu, karena kamu sadar, mungkin kamu sadar kalau kamu nggak baik, atau kamu merasa diri kamu nggak pantas untuk orang itu, atau kamu nggak pantas, atau dianya yang nggak pantas, atau kamunya merasa kamu nggak pantas berhubungan sama dia atau berhadapan dengan dia gitu loh. Makanya kamu nahan diri untuk tidak terlalu agresif atau tidak muncul lagi dalam kehidupan dia. Padahal sebenarnya kalau dibilang masih punya, masih mengingat, masih punya rasa, ada gitu. Tapi kamu nggak berani untuk kayak misalnya kamu ingin mencoba berkomunikasi, atau kamu ingin muncul lagi ke dalam kehidupan dia. Kamu ngerasa nggak pantas, malah kamu ngambil jeda waktu supaya kamu bisa menghindar dari dia gitu loh. Makanya ini kayak ada sebuah penyesalan atau hal yang kamu sesali di dalam diri kamu, yang kamu ngerasa kamu bersalah atau kamu pernah buat salah sama orang ini, sampai dimana kamu nggak yakin kalaupun misalnya kamu muncul lagi dalam kehidupan dia, dia akan menerima kamu dengan baik. Ya seperti aku bilang, sebenarnya dalam hubungan ya pasti ada pro dan kontra. Ya pasti ada ketegasan dari pasangan, dianya mau apa, kamunya mau apa. Tapi balik lagi, kalau pro dan kontra itu dihadapin dengan segitu banyaknya keegoisan kah, atau mungkin kekerasan, kalian berdua sama-sama mempertahankan ego masing-masing, ya tetap aja nggak akan nemu. Ujung-ujungnya ya kamu memilih untuk single, mau itu single parent, mau itu bercerai ataupun putus segala macam. Yang intinya kamu ada penyesalan dalam diri, yang dimana kamu ngerasa mungkin kamu tidak baik untuk pasangan, atau kamu bukan orang yang baik untuk dia. Tapi kalau dibilang kamu masih punya perasaan yang besar ke dia, masih ada. Cuman kamu udah defensif gitu, kayak orang yang udahlah biarin aja lah gitu, nggak mau yang mohon-mohon gitu, enggak. Jadi kayak lebih diem, lebih cuek, lebih nahan diri. Intinya kamu menghindari dia ya karena itu, merasa diri kamu tidak baik aja untuk pasangan, atau kamu ngerasa kamu orang yang gak pantas buat pasangan kamu itu, atau kamu gak pantas untuk orang yang kamu pikirkan pada saat ini. Tapi kalau dibilang kamu sekali-sekali, kadang kamu stalking atau lihat sosial medianya dia, dan ketika kamu melihat itu semua, kamu ngelihat dia tuh kayak dia bisa lebih baik gitu tanpa kamu. Artinya apa? Kamu makin minder. Artinya kamu juga ngerasa makin gak pantas buat dia sebenarnya. Karena satu sisi kamu juga ngerasa hidup kamu masih begitu-begitu aja, belum ada perubahan, dan belum ada belum ada perkembangan gitu loh. Hidup kamu ngerasa stuck seperti itu, terus nggak ada kemajuan, nggak ada hal yang lebih baik kayak gitu. Kita lihat ya. Untuk Aries Januari 2021, dan kayak kamu ngelihat, wah dia banyak disenangin orang pasti, atau banyak orang yang menyukai dia. Jadi kamu juga ngerasa saingan kamu berat gitu loh, banyak persaingan. Makanya aku bilang di sini ada persaingan, ada pro dan kontra. Kamu satu sisi kamu ngerasa minder, kamu ngerasa nggak yakin untuk bisa direspon lagi atau diterima lagi sama orang ini. Dan di satu sisi dia menjadi lebih baik, dia lebih daripada kamu, makin lebih mungkin ya pada saat ini. Mungkin dia naik jabatan, atau mungkin pekerjaannya lebih baik sekarang, atau penghasilannya, wah kamu ngelihat, wah ini pasti penghasilannya lebih daripada kamu sekarang gitu. Jadi ini ada rasa yang dimana kamu minder. Apalagi kamu melihat dia jadi kayak orang yang superstar, mungkin banyak dikagumi orang atau didekatin orang. Jadi kamu ngerasa minder sendiri, mundur sendiri gitu. Tanpa dia harus menghina kamu pun kamu sudah mundur sendiri gitu. Dan di sini ada deception, yang selama ini kamu sadar kamu telah banyak membohongi dia, dan selama ini kamu bersama dia, mungkin kamu ataupun dia banyak manipulasi dalam hubungan.
Dan balik lagi, sifat kalian tuh masih ada childish dua-duanya. Atau mungkin hubungan ini yang kayak misalnya rumah tangga, mungkin yang kamu pikirkan hanyalah anak gitu, perkembangan anak kalian. Jadi kamu fokus untuk pekerjaan aja, nggak mau terlalu agresif sama yang namanya cinta ataupun pasangan gitu. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana perkembangan anak kamu, atau mungkin kalian berdua yang pacaran sifatnya masih kekanak-kanakan, belum cukup dewasa berpikir, akibatnya ya hubungan ini berakhir karena keegoisan, dua-duanya sama keras, nggak mau ngalah kayak gitu. Dan satu lagi, mungkin kamu terbiasa untuk berbohong atau manipulasi, ataupun dia yang seperti itu. Ini hubungan yang chaos gara-gara itu gitu. Dan ini ya intinya adalah kesadaran kamu saat ini, di saat kamu mengingat seseorang atau mengingat hal-hal yang sudah terjadi kayak gitu. Oke, ini untuk kalian. So jangan lupa untuk di subscribe, like, di share ke teman-teman kamu. Thank you guys.